Bank sampah dengan pengepul bedanya satu. Bank sampah itu dikelola oleh komunitas. Kalau pengepul itu dikelola oleh orang, perorangan, ya. Bank sampah itu dia basicnya adalah edukasi, mengajarkan perubahan perilaku. Kalau pengepul enggak, dia hanya mendapatkan hasil, berorientasi pada sampah yang bisa dia kelola secara ekonomi. Kemudian bedanya yang lain, jumlah jenis yang diterima di bank sampah itu jauh lebih banyak daripada pengepul. Ya buktinya kami juga terima kemasan, plastik kemasan, pokoknya yang jarang sekali pengepul itu ada. Nama saya Armawati Caniago, saya Direktur Rumah Kompos dan Bank Sampah Induk Cicanang. Jadi Bank Sampah Induk Cicanang atau Rumah Kompos dan Bank Sampah Induk Cicanang ini merupakan program kerjasama, dulunya berdiri 8 Desember 2014, kerjasama antara Pemko Medan dan Pemko Kitakyushu Jepang. Dalam pengelolaannya sekarang dikelola oleh namanya Perkumpulan Atejaya, dan di Perkumpulan Atejaya sendiri saya sebagai direktur. Kegiatan saya sebelum terjun mengolah sampah, itu dulunya saya memang sejak kuliah rajin berorganisasi, kemudian setelah tamat kuliah kerja untuk penyelamatan harimau Sumatera. Nah, kemudian karena hamil, ada pilihan saya harus di rumah. Nah, pada saat di rumah saya melihat bahwa kota itu sendiri punya masalah terhadap lingkungan, dan saya tertarik untuk mengelolanya, persoalan lingkungan urban yang salah satunya adalah sampah. Jadi kalau ditanya profesi setelah lepas dari pekerjaan sebelumnya, kemudian sebelum masuk ke sampah, ya ibu rumah tangga. Kalau ditanya motivasi terbesar saya ngelola sampah, bukan bank sampah dulu, sampah anak. Karena saya pengen anak saya itu bisa menikmati lingkungan yang baik dan bersih. Karena saya kemudian mencari banyak informasi soal sampah, dan ancaman sampah ini tidak hanya terhadap cara pandang kita bahwa lingkungan menjadi jelek, jorok, tidak rapi, tapi juga ancaman terhadap perkembangan generasi khususnya balita. Ada faktor sampah itu berpengaruh besar ke stunting, kemudian buruknya jadi kondisi lingkungan, air dan segala macamnya. Jadi saya pikir motivasi saya utama yaitu saya pengen pada masa anak saya dewasa dia bisa menikmati lingkungan lebih baik, nggak terbelenggu oleh sampah. Mula-mula saya tertarik ke sampah itu tahun 2009, mencari informasi secara otodidak bagaimana pengelolaan sampah. Kemudian dari 2009 sampai 2014 coba mengajak banyak masyarakat. Jadi saya terjun sebagai fasilitator untuk membentuk kelompok-kelompok bank sampah. Kemudian 2014, 8 Desember 2014, kami mendapat dukungan dari pemerintah Jepang waktu itu melalui JICA, pendirikan Bank Sampah Induk. Jadi kalau sekarang ya sekitar 7 tahun lah sudah Bank Sampah ini berjalan. Tantangannya adalah yang pertama faktor perilaku masyarakat, karena tidak gampang meyakinkan masyarakat untuk memilah sampahnya, kemudian mengumpulkan dan dikelola. Yang kedua adalah kalau terkait bank sampah sendiri, yaitu tantangan pengelolaan di operasional. Jadi bagaimana kita berjibaku antara menyadarkan masyarakat, kemudian membawa sampah mereka dalam sebuah pusat pengelolaan sampah, tapi dalam pusat pengelolaan sampah sendiri ada operasional yang harus kita biayai, kayak sampah masyarakat harus kita jemput, kita pilah, kita kelola. Nah, itu salah satu tantangan terbesar. Saat ini operasional kita tuh berasal dari margin atau nilai dari pengambilan sampah di masyarakat dan penjualan ke pabrik. Ada sisi margin yang menjadi keuntungan dan itu menutup operasional. Kemudian pengolahan sampah seperti kayak kompos. Sekarang kita juga punya maggot. Kemudian kita memulai sekarang ada ternak ayam dan lele. Nah, seluruh keuntungannya kita harapkan nantinya itu mampu menjadi penutup biaya operasional. Dan alhamdulillah sampai saat ini, waktu dulu kita berdiri 2 tahun masih disubsidi oleh Pemko Medan sampai 2016. Setelah itu ya alhamdulillah sampai sekarang bisa mandiri, bahkan jumlah orang yang terlibat di sini sekarang sekitar 20 orang.
Pengelolaan sampah di sini ada dua. Yang pertama, sampah yang berasal dari pengutipan masyarakat yang dibawa oleh petugas sampah. Kemudian sampai di sini dilakukan pemilahan. Jadi ini sudah sampah campur ya, organik dan organik. Kemudian dipilah di sini, kemudian yang anorganiknya atau kertas, kaca, logam plastik itu kemudian dikelola oleh bank sampah. Yang organiknya diolah menjadi kompos dan pakan untuk maggot. Kemudian kalau kita juga terima sampah anorganik yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok bank sampah yang ada di Medan dan sekitarnya, kemudian dibawa ke sini untuk dikelola. Nah, di sini kemudian ada pemilahan lanjutan, kemudian yang bersih, yang kotor, kemudian pemilahan jenis plastik, baru kemudian di packing ulang dan dijual ke pabrik. Kalau yang dicapai, kalau secara pribadi, ternyata apa yang kita lakukan tuh mendapat apresiasi. Jadi 2017 itu saya dapat penghargaan sebagai Kartini Kota Medan dari Forum Jurnalis Perempuan Kota Medan. 2018 dapat penghargaan Kartini Sumatera Utara dari USU. Kemudian 2018 juga tokoh lingkungan Kota Medan dari Wali Kota Medan. Kemudian 2018 juga nominator Kalpataru tingkat nasional kategori perintis nasional, dan 2021 kemarin kita mendapat penghargaan bank sampah terbaik seluruh Indonesia. Kalau pribadi juga kemarin sempat diundang 2 kali oleh pemerintah Jepang untuk belajar dan menceritakan apa yang kita lakukan di sini. Perubahan ekonomi dari dulu yang mereka buang bahkan harus membayar, sekarang mereka pilah di rumah dan kemudian mereka kelola diantar ke bank sampah. Justru sekarang mereka mendapatkan nilai tambah, nilai ekonomi, karena sampah yang udah mereka pilah ternyata punya harga. Karena sampah yang mereka pilah dan diantar ke sini itu kemudian dijadikan raw material atau bahan baku oleh pabrik industri daur ulang. Jadi dampaknya ya ada tambahan nilai ekonomi dari sesuatu yang mereka buang, sekarang justru menambah pendapatan keluarga. Pesan saya buat teman-teman di luar sana bahwa begini, sampah ini adalah sesuatu yang kita produksi tiap hari dan kemudian dibawa ke suatu tempat, apakah itu ke TPA atau ke tempat lain, kemudian menjadi masalah lingkungan. Artinya pada saat masalah lingkungan itu terjadi seperti pencemaran dan lain, kita semua harus berpikir apakah itu menjadi bagian dosa kita atau tidak. Sebagai umat muslim kita kan dilarang berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, jadi saran saya adalah ayo membantu pilah sampah kita sendiri di rumah tangga, lalu kemudian setorkan ke bank sampah, maka kita semua adalah berkontribusi menyelamatkan bumi sekaligus bertanggung jawab atas sampah kita sendiri. Kalau di bank sampah sendiri itu ada di secara manajemen kita ada 5 orang direktur, sekretaris, kasir, bendahara, manajer, kemudian tenaga pilah, jasa pengangkutan, ada supir dan kenek, kemudian di TPS 3R ada tenaga pilah juga di sana, tenaga pembuat kompos, kemudian pengelola maggot dan peternakan. Nama saya Ernita Napitupulu. Jabatan saya di Rumah Kompos dan Bank Sampah Induk Sicanang ini sebagai manajer operasional yang bertanggung jawab atas teknis dan pelaksanaan segala kegiatan yang dilakukan di Bank Sampah Induk dan Rumah Kompos ini, dan juga bertanggung jawab penuh untuk mengatur dan untuk bertanggung jawab atas setiap pekerja-pekerja yang ada di sini. Saya awal mula keterlibatan di bank sampah untuk mengikuti setiap kegiatan. Awalnya itu saya diperkenalkan dengan Bu Arma dalam bank sampah unit, bank sampah kelompok, dan di situ saya jabatannya sebagai bendahara di bank sampah unit yang bernama Bank Sampah Senari. Terus tahun 2014, itu tahun 2010,
sampailah ke tahun 2014 diresmikanlah Rumah Kompos dan Bank Sampah Induk Sicanang ini, tepatnya pada tanggal 8 Desember 2014. Saya direkrut sebagai pekerja di sini dengan jabatan sebagai Divisi Pemilahan. Bank Sampah Induk Sicanang ini awal mulanya terbentuk karena kelompok-kelompok yang sudah dibentuk atau unit-unit yang sudah dibentuk sering mengalami kendala di dalam penyimpanan barang karena setiap unit yang sudah dibentuk itu nggak punya gudang, hanya di teras rumah, di dapur rumah. Jadi kami sering mengalami kendala, barang-barang yang sudah kami beli dari nasabah dan kami pilah itu sering hilang. Dan yang kedua, kami juga selalu kalah dengan harga. Artinya pengepul atau tukang butut yang masuk ke gang-gang atau ke perumahan di sini itu harganya malah lebih tinggi. Jadi akhirnya nasabah kami berkurang. Dan setelah dirembukkan kembali supaya harga kami nggak kalah, dibangunlah dan dibuatlah di sini bank sampah induk. Yang artinya bank sampah induk ini yang akan menampung setiap sampah yang sudah kami pilah dan dibeli di sini, dan bank sampah induk langsung berkomunikasi dan bekerja sama dengan pabrik. Kita kalau jenis sampah yang kita terima di bank sampah itu ada sekitar kurang lebih 40 jenis sampah anorganik yang bisa didaur ulang dan bisa dijual lagi ke pabrik. Namun kalau untuk tonase mungkin di angka 20 ton lah per bulan. Harapan saya kemarin itu 2014, terus terang saja kami bekerja di sini itu difasilitasi masih, artinya seperti ada kontrak lah antara Jepang dan Pemko untuk memfasilitasi itu biaya operasional dan juga gaji kami. Pemko yang fasilitasi itu ada 10 orang. Dan ketika itu berakhir di 2016, di 2017 sampai ke 2018 kami berusaha bertahan mandiri begitu, tanpa bantuan pemerintah. Jadi akhirnya nggak bisa nutup gitu, nggak bisa nutup. Akhirnya kami diberhentikan di tahun 2020. Ini vakum, jalan dibilang enggak, berhenti dibilang enggak gitu. Jadi di 2021 ini sebenarnya kan saya dulu sebagai divisi pemilah. Tapi ketika 2021 ini saya direkrut Ibu Arma menjadi manajer operasional karena memang dari 2014 saya sudah ikut Bu Arma. Jadi harapan saya nggak ingin tempat ini vakum seperti di tahun 2020. Jadi untuk kedepannya harapan saya seperti dulu itu 10 orang kami. Itu sudah dibantu oleh Pemko. Namun saat ini kami bukan menyombongkan diri, tapi meskipun terseot-seot, meskipun saat ini sedikit agak kesusahan untuk menggaji, tapi puji Tuhan tempat ini sudah menampung 16 pekerja yang permanen per bulannya gajinya. Jadi harapan saya tempat ini bukan hanya sekedar mempekerjakan 16 orang masyarakat Sicanang, tapi bila perlu sampai beratus-ratus orang begitu untuk kedepannya, sehingga ini akan menjadi suatu tempat yang memang menampung banyak pekerja khususnya di Sicanang ini.